Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Habib Safi, pakar bola komentari sepak bola dengan kebahagiaan dan dengan kedinginan ya. Kenapa dingin? Karena ini beneran situasinya gue sedang berada di puncak. Ya, ini di puncak, kalian bisa lihat di belakang ada kabut, ada gunung-gunung, ada pepohonan, suasana yang sangat sejuk, suasana yang sangat dingin, dan kita melihat perspektif dari atas ya, banyak banget yang bisa kita lihat di bawah ada apa aja kalau sedang berada di puncak. Jadi hari ini tentunya gue bakal review Barcelona yang menang dengan skor 2-0 berhadapan dengan Las Palmas ya. Gue nggak tahu menang lawan Las Palmas ini lebih happy gue ketimbang Barcelona menang lawan Madrid, bahkan ketimbang Barcelona menang lawan Munchen, karena lebih deg-degan kita bertemu dengan tim-tim yang bertahan. Lebih tegang kita bertemu dengan tim-tim yang bikin alot jalannya pertandingan dengan cara dia nggak mau keluar menyerang ya, karena dia sistemnya adalah atau mindsetnya adalah jangan sampai kalah ya, bukan gimana cara kita menang, bukan, kita jangan sampai kalah ya. Kalau kita bisa golin itu bonus, kalau kita bisa menang itu bagus banget buat mereka ya, tim-tim yang bertahan, tim-tim yang berada di low, bahkan bukan di middle lagi. Nah, gue bakal bahas apa saja faktor yang bisa membuat Barcelona mendapatkan kemenangan. Ya, ada beberapa faktor, tapi sebelumnya absen dulu teman-teman, absen dulu. Gue mau lihat nih dari puncak siapa aja yang nonton, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, yang lagi sakit dan penyakitnya, yang lagi punya utang buat temennya dibayar, atau yang temennya punya utang mudah-mudahan segera dibayar, dan yang lagi kerja, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Oke? Sehat-sehat buat kalian semua. Langsung aja kita review Barcelona berhadapan dengan Las Palmas, bermain di Stadion Las Palmas. Barcelona datang sebagai tamu, tapi Barcelona tetap mendominasi. Barcelona bukan cuma mendominasi, tapi Barcelona juga bisa menciptakan gol. Kalau gua bisa bilang, gue mengatakan bahwa gue sangat mengapresiasi pergantian dari Hansi Flick. Pertama, Barcelona, ya Hansi Flick nih khususnya nih, dia tuh reading the game-nya tuh good. Reading the game-nya tuh sangat-sangat bagus banget. Dia membaca pertandingan, gua gini, ya kita ada deg-degannya imbang di babak pertama mungkin, tapi gua masih ngerasa ini Hansi Flick lagi ngebaca nih. Ini Hansi Flick lagi tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Pergantian dari Hansi Flick efektif. Bayangin, 2 gol tercipta dari 2 pemain pengganti. Ya. Jadi skor 2-0, ball position udah pasti menang Barcelona, dan gol semua terjadi di babak kedua. Ada gol dari Dani Olmo, assist dari Yamal, lalu juga ada gol dari Ferran Torres, assist dari si Rapinya. Ya, nanti proses golnya gue jelasin lagi. Kita ke line up dulu. Line up Barcelona ini sedikit berbeda, yaitu dengan adanya Fermin Lopez di depan, yang dikabarkan Atletico Madrid tertarik dengan Fermin Lopez. Di belakang kiper ada Szczęsny, dan central back ini duet Garcia dan Kubarsi. Ini gue apresiasi nanti. Kiri Balde, kanan Konde. Tengah lagi ada sedikit rotasi, yaitu Marc Casado dan si Pedri Gonzalez yang everywhere ya, di mana-mana selalu ada. Pedri Gonzalez selalu terlibat dalam bentuk apapun. Di depan ada Fermin Lopez, sebelah kiri Rapinya, kanan Lamine Yamal, dan di depan ada Lewandowski. Kalau ditanya pemain siapa yang lagi underperform, Lewandowski membuang peluang. Tapi gue ngerasa dia nggak under, karena ada beberapa faktor terciptanya gol pertama itu berkat pressing yang dilakukan oleh Robert Lewandowski. Nah, permainan ya seperti biasa, Barcelona menguasai pertandingan. Ada beberapa kali peluang. Las Palmas pun seperti biasa, dia mencoba merusak ritme, dia mencoba provokatif, dia mencoba melakukan hal-hal yang sekiranya dapat memperlambat tempo ketika bola lagi out.
dia lemparnya agak lama, ketika pemain ada yang jatuh dia lama bangun, ketika ada sesuatu insiden dia protesnya terlalu lama. Misalkan bola tendangan dari kiper, dia pun tendangnya juga lama, minimal semenit 2 menit baru ditendang. Nah udah gitu tuh, udah kebaca Las Palmas seperti itu. Nah tapi apa yang baru dari Barcelona? Yang baru dari Barcelona, gue melihat antisipasi counter attack yang cukup baik dilakukan Barcelona. Ya gue apresiasi Kubarsi, buset, ini orang interceptnya bagus, timingnya bagus, bola atas. Gue belum terlalu sering ya ngeliat Kubarsi bola atas sih, tapi gue udah yakin 1 lawan 1 tuh sama Kubarsi udah pasti jarang lewat. 99% tuh nggak lewat Kubarsi semalam. Ada aja bola ketika dia udah lewat nyangkut kaki, ketika dia udah ketinggalan ada lagi pasti dia ngambil bola dengan cara apapun, badan masih nyangkut, tangan masih nyangkut, kaki masih nyangkut. Ada aja hal-hal yang buat menggagalkan serangan dari Las Palmas. Karena kan dia cepet ya, Spartan banget dah, lari 3 orang. Nah, Barcelona dalam hal melakukan penyerangan itu masih kesulitan sebenarnya. Karena apa? 11 pemain Las Palmas berada di final third mereka sendiri. Ya, kalau lu lihat ketika Barcelona nyerang itu selalu kalah jumlah pemain, bahkan double. Misal kalau Barcelona menyerang dari sisi kanan, Lamine Yamal, Lewandowski, dan Fermin Lopez, itu 3. Mereka berapa? 6. Mereka berapa? 8. Ya, sehingga gue ngeliat apa nih yang harus dilakukan oleh Barcelona. Ya, jadi kita lompat ke babak kedua, proses terjadinya gol. Ini kan salah satu serangan cepat juga ya yang di-build dari Barcelona. Ada Lamine Yamal yang sempat terjatuh. Lalu setelah itu Lamine Yamal bangun, diterima bola operan dari Olmo. Ini proses terjadinya gol ya. Terima bola operan dari Olmo lagi lari ke depan dan Lamine Yamal melewati 1 pemain. Nih ingat gue nih. Setelah itu dia memberikan passing kepada Olmo caping sekali ke kiri, di shoot pakai kaki kiri. Coba lu lihat apa yang ada di lapangan ketika Dani Olmo memegang bola, menguasai bola, sehingga Olmo dengan gampangnya melewati pemain Las Palmas. Gue kasih tahu kenapa. Ada Pedri lari di situ. Ada Pedri mencari positioning di situ. Ada Pedri membantu serangan. Pedri menjadi extra striker di situ. Iya gak? Jadi ketika Yamal passing ke Olmo, Pedri off the ball. Ya, masih ada 2 apa 3 pemain Las Palmas yang mana ketika Olmo menerima bola, kalau dia mau passing ke depan, itu Pedri bisa aja dapat karena dia udah coming from behind tuh. Dari belakang pemain Las Palmas. Tapi karena jaraknya memang udah deket, disinilah keputusan Olmo. Di sisi yang membedakan Olmo dengan Gavi, dengan Fermin, dengan siapa ya second striker yang ada di Barcelona, dengan IMF yang ada di Barcelona. Keputusan yang luar biasa, Olmo mengkeping bola sekali ke arah kiri. Tak, Pedri lolos, 1 pemain lewat. 19,1 probability, gue inget banget, kemungkinan untuk mencetak gol. Di shoot pakai kaki kiri dan bolanya gol jauh dari jangkauan Chelsea, jauh dari jangkauan kiper Las Palmas, membentur tiang. Akhirnya terjadilah gol. Ya, jadi jangan cuma ngelihat siapa yang golin, lihat siapa aja yang berkontributif di situ. Lamine Yamal udah pasti assist. Ya, Pedri off the ball-nya. Ini orang, wah, Ballon d'Or ini Pedri. Sampai kalau lu dengar Stadion Las Palmas, memang sih dia kan timnya Pedri dulu. Diteriakin Pedri, masuk akal di situ di kandang lawan. Ya mungkin kalau kayak Messi gitu diteriakin, ya dia udah top banget. Cuma mungkin dari fans Barca yang nonton atau fans Argentina yang nonton, Pedri lawan yang teriakin Pedri. Itu satu. Nah, gue sangat apresiasi pergantian yang dilakukan oleh Hansi Flick. Gue tahu Fermin Lopez itu memang tugasnya adalah kadang bikin extra striker. Cuma
memang kayak susah ketika Fermin dan Lewandowski berdua di lapangan, berdua di kotak penalti lawannya itu 6 ya. Lewandowski udah bukan yang nyelip, enggak, dia kalau positioning bagus ya dia bisa klinis gitu. Cuma ada satu peluang memang yang kebuang dari Lewandowski. Cuma ternyata memang di pertandingan tersebut pemain yang lebih smart yang dipilih oleh Hansi Flick. Makanya gue ketika Olmo masuk, ini golin nih. Ini terjadi sesuatu nih gitu di lini depan. Olmo masuk. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil lagi. Barcelona itu memang belum cukup aman kalau masih menang 1-0. Ya minimal 2 gitu. Kalau bisa 3-3 gitu. Hansi Flick masih mau nyerang. Dan apa yang terjadi? Ketika Lamine Yamal terkunci, ketika Rapinya tidak bisa meliak-liuk seperti biasa yang dia lakukan, ketika Lewandowski macet, bisa dibilang lini depan deadlock. Pemain yang sulit ditebak, bahkan bukan cuma buat lawan, tapi buat kita juga sangat sulit ditebak, yaitu Ferran Torres masuk. Tiba-tiba ini orang yang memecah kebuntuan. Deadlock hilang, deadlocknya pecah gara-gara Ferran Torres. Bisa golin deh, golnya juga sama karena tiang kayak Olmo jedak, tangtung. Bola-bola jauh susah dijangkau itu. Nah, kita bahas proses golnya lagi. Las Palmas tuh udah mulai keluar tuh. Setelah 1-0 kayak, kita ngejar ketinggalan. Masuklah Ferran Torres dan Frenkie ya. Frenkie ya distributor bola ke depan memang nggak seefektif Pedri gitu. Cuma gue sih deg-degan juga pas Pedri diganti. Cuma ya udahlah, udah unggul, dia harus menjaga keunggulan. Pemain-pemain Barcelona yang masuk ketika menggantikan pemain di menit 60, di menit 67, gue sih pengen banget mereka tuh memberikan energi buat teman-teman sekitar, biar teman-teman sekitar tuh ikut semangat bahwa nih gue masuk, nih ada tenaga baru, nih ada ya raga yang baru yang masuk, sehingga kasih dong power energi ke samping. Jangan ikut lemes. Pemain teman-teman lu kan udah main dari menit 1, lu main dari menit 60, menit 70. Jangan lu yang malah ikut lemes, lu yang membangkitkan semangat tim teman-teman lu di tim. Nah, apalagi yang terjadi proses gol Ferran Torres. Gua nggak yakin gol ini tercipta kalau seorang striker nomor 9 itu malas untuk melakukan pressing. Gua nggak yakin ini gol kedua tercipta kalau misalkan seorang striker nomor 9-nya terus di usia yang udah lebih dari 35 tidak melakukan pressing, tidak memberikan tekanan kepada lawan. Tidak mungkin pemain Las Palmas ini salah passing ke Rapinya kalau tidak ada yang melakukan pressing, tidak ada yang memberikan tekanan. Lewandowski lah orangnya. Dia tahu di saat dia lagi nggak bisa berkontribusi untuk mencetak gol, minimal kita kasih tenaga di depan. Ini leadershipnya Lewandowski. Ya. Dia memang nggak bisa golin, tapi dia melakukan pressing yang mengganggu konsentrasi lawan, ketenangan, kenyamanan lawan ketika build up. Dipres lah bola. Ketika gol kedua terjadi, Rapinya dapat bola dan pressing yang jauh, wide dan deep dilakukan oleh Lewandowski, sehingga ketika Rapinya menerima bola, Ferran Torres itu posisinya nggak offside karena masih ada orang yang bekas dipres sama Lewandowski. Jadi pressingnya Lewandowski itu sangat berpengaruh untuk menghilangkan bola dari mereka, kehilangan bola, membuat Las Palmas kehilangan bola, dan juga positioning dari back Las Palmas ini masih jauh untuk terjadinya offset. Dapat dengan tenang di shoot pakai kaki kiri Ferran Torres. Gua ada bayang kaki kanan aja kadang kemana bolanya, kaki kiri, dan gol. Dah, itu yang terjadi. Poin-poin yang bisa gue dapatkan di Barcelona lawan Las Palmas ini. Kenapa? Karena Las Palmas adalah tim yang susah dikalahkan oleh Barcelona. Dia tidak mau keluar menyerang, dia bertahan. Ketika ada kesempatan, dia berhasil memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Itu tidak bisa lagi dilakukan karena kesabaran dan antisipasi lini belakang dari Barcelona, Cubarsí, Eric Garcia yang luar biasa. Mereka stabil di situ, mereka konsisten, terutama Cubarsí. Ya, dia selalu tepat
timingnya dalam menghalau bola. Ya, aliran bola di lini tengah stabil juga apalagi di babak kedua ya, dan kita butuh pemain yang lebih smart, berani berspekulasi melakukan shoot dari luar ataupun dari dalam kotak penalti, yaitu pergantian yang dilakukan oleh Hansi Flick. Dia memasukkan Dani Olmo dan memasukkan pemain yang sekiranya role-nya ngacak, sekiranya bukan musuh aja yang nggak bisa ditebak, tapi teman kita juga nggak bisa nebak, yaitu Ferran Torres. Yang pertama, bisa mengantisipasi serangan balik agar tidak kebobolan. Sesti juga bagus. Yang kedua, harus ada pemain yang bisa melakukan spekulasi, pemain yang smart, dan pergantian yang efektif, yang jeli dilakukan oleh seorang pelatih. Dan ketiga, masukin pemain yang susah ditebak. Itu yang terjadi kenapa Barcelona bisa menang berhadapan dengan Las Palmas dengan skor 2-0. Sementara itu Barcelona masih ada di puncak, selisih 1 poin dengan Atletico Madrid yang menang juga lawan Valencia ya. Dan Madrid masih tertinggal 3 poin karena malam ini dia akan main. Gue juga ya kayaknya menang lah ya lawan Girona. Dan kalau misalkan poin sama, Barcelona masih unggul jumlah gol. Oke, coba kalian bisa review apa yang kalian tonton, apa yang bisa kalian lihat, apa yang bisa mungkin terlewat dari yang gue sampaikan. Silakan di komen di kolom komentar. Nikmatin keseruan sepak bola terus. Nanti ada Copa del Rey, ada Liga Champions, ada Indonesia juga ke Australia, dan masih banyak keseruan-keseruan lagi. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Silakan, menurut kalian pertandingan, gua lempar ke kalian, siapa yang menjadi man of the match? Ini kan yang man of the match Olmo memang. Selain Olmo, siapa yang menjadi man of the match? Siapa yang lagi underperform dan bagaimana jalannya pertandingan menurut kalian? Oke, gitu aja dulu dari Afif Safi Pakar Bola, momentari sepak bola dengan kebahagiaan dan kedinginan. Vamos!